Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semua sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, kuliah kita hari ini dengan topik jenis-jenis penelitian. Apa yang saya gunakan dalam bab ini tentang jenis-jenis penelitian adalah menggunakan apa yang ditulis oleh Lawrence Newman dalam bukunya Social Research Method. Kebetulan yang saya gunakan adalah edisi ke-7. Nah, menurut Newman ada beberapa jenis penelitian, bisa dikategorikan menurut tujuan dan target audience, kemudian menurut kegunaan dari studi itu, juga menurut rentang waktu yang dilakukan, dan yang terakhir menurut data pengumpulan data atau data collection. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, menurut tujuan penelitian dan target audience. Newman membaginya menjadi 3, yaitu exploratory, descriptive, dan explanatory. Apa yang dimaksud dengan exploratory study atau penelitian penjajakan? Yaitu penelitian untuk objek penelitian yang baru, di mana pengetahuan penelitian masih sangat terbatas, belum ada hipotesis apapun di sana, dan peneliti masih mencari-cari. Studi ini dilakukan kalau peneliti tidak mempunyai informasi sebelumnya, pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti masih terlalu sedikit. Studi ini dilakukan untuk mengetahui area baru guna mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Nah, biasanya ini menjawab pertanyaan what atau apa. Peneliti biasanya menggunakan data kualitatif, dan untuk melakukan penelitiannya dia melakukan observasi atau interview. Nah, pada penelitian eksploratory ini, karena itu sesuatu yang baru, peneliti harus kreatif, terbuka, dan fleksibel. Contohnya seperti apa? Exploratory study. Kalau di sains, di ilmu pengetahuan alam, itu banyak sekali ya. Kalau kita kata eksplorasi, biasanya kita asosiasikan dengan eksplorasi minyak. Ya sama aja, karena itu betul-betul mencari sesuatu yang baru. Nah, kalau di ilmu sosial, seperti sekarang ini, ketika pandemik, itu banyak hal yang bisa dieksplor. Saya mencatat beberapa penelitian tentang COVID yang sifatnya exploratory, seperti yang saya sampaikan di sini. Contoh, an exploratory survey of the perceived risk of COVID-19 and traveling. Jadi peneliti ingin melihat bagaimana sih risiko, penerimaan terhadap risiko dan traveling. Ini tentu saja belum dilakukan sebelumnya karena memang pandemiknya juga masih berlangsung. Yang kedua tadi menurut tujuannya yaitu descriptive study atau penelitian deskriptif. Apa yang dilakukan pada descriptive study yaitu membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang objek penelitian. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan karakteristik suatu variabel pada situasi tertentu, kemudian menjawab pertanyaan tentang how and who. Kadang-kadang penelitian ini mirip-mirip atau berhimpitan juga dengan exploratory study. Contoh yang saya temukan misalnya social cost of tourism during the COVID-19 pandemic. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana persepsi penduduk gitu ya terhadap risiko pada aktivitas tourism, untuk aktivitas pariwisata. Selanjutnya Anda bisa baca sendiri studi yang sangat baru tentang COVID.
Yang ketiga adalah explanatory study atau penelitian penjelasan. Nah, dia menjelaskan tentang alasan terjadinya peristiwa dan untuk membentuk atau memperdalam atau mengembangkan atau menguji teori. Karena ini explanatory study, biasanya sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya pada bidang tersebut gitu, sehingga ingin diperdalam atau ingin diperluas dikaitkan dengan hal-hal yang baru lainnya. Kalau sebelumnya exploratory untuk menjawab tentang pertanyaan tentang what, apa, kemudian yang deskriptif menjawab pertanyaan tentang how dan who ya tadi. Nah, yang ini menjawab tentang pertanyaan why, gitu ya. Mengapa ini terjadi, mengapa A berhubungan dengan B, mengapa A mempengaruhi C, dan seterusnya. Contoh, effect of COVID-19 on business and research. Jadi selalu kalau penelitian explanatory biasanya didahului dengan dampak apa terhadap apa, pengaruh apa terhadap apa, dan kemudian dari temuan itu si peneliti akan menjelaskan mengapa demikian. Tentu saja biasanya ini sudah didahului dengan teori yang relatif mapan yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan satu dengan yang lain, keterkaitan satu dengan yang lain. Ada juga penelitian terbaru tentang the impact of the current crisis generated by the COVID-19 pandemic on consumer behavior. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis penelitian menurut penggunaannya. Ada dua jenis, yaitu basic dan applied. Yang applied ada 3. Bagi-bagi menjadi 3 jenis. Kita bahas dulu yang basic research ya, atau pure research atau penelitian dasar. Nah, studi ini biasanya fokus pada penolakan atau dukungan terhadap teori yang ada dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Biasanya pada basic research fondasinya kuat untuk pengetahuan dan pemahaman yang bisa digeneralisasi pada banyak area studi. Jadi harus memberikan fondasi yang kuat karena memang sebagai dasar pengetahuan. Dan kemudian hal yang lain, standar saintifiknya tinggi sekali. Metodologinya harus kokoh sehingga hasilnya bisa digeneralisasi. Agak berbeda ceritanya. Oh ya, contohnya adalah ini punya saya sendiri ya, biar nggak usah minta izin dan nggak usah mencantumkan sumbernya. Contoh penelitian tentang literasi keuangan, sosialisasi keuangan oleh orang tua, sikap terhadap uang dan narsisme pada generasi milenial Indonesia. Ini tahun 2018. Nah, dapat hibah dikti 2018. Kenapa ini penelitian dasar? Karena dia tidak mendedikasikan untuk siapapun, tetapi ingin menjawab bagaimana sih kondisi literasi keuangan generasi milenial dan bagaimana hubungan antar variabel yang diduga punya pengaruh terhadap literasi keuangan generasi milenial. Penelitian saya yang lain yaitu ketika disertasi di UI tahun 2016 itu tentang struktur modal dikaitkan dengan variabel-variabel industri dengan menggunakan perspektif organisasi industri. Nah, ini juga merupakan penelitian dasar di bidang keuangan. Ya, nah penelitian terapan atau applied science sangat berbeda dengan penelitian dasar tadi. Kalau penelitian dasar dia tidak langsung berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar saat ini, tetapi kalau terapan biasanya digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan terkini yang dihadapi oleh praktisi atau pengambil keputusan yang menuntut solusi tepat waktu.
pada penelitian terapan biasanya teori tidak merupakan pusat perhatian. Contoh yang lain adalah ketika beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh Kementerian Perindustrian untuk membantu mereka. Jadi dasarnya waktu itu Presiden berpikir bahwa daerah perbatasan, daerah terluar itu harus diperkuat ekonominya, karena itu adalah pagar kita, itu adalah benteng pertahanan kita. Kalau orang-orang di sekitar daerah terluar tidak kuat, maka akan sangat mudah diintervensi oleh negara tetangga, gitu ya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian diminta untuk memperkuat industri kecil apa sih yang bisa dijadikan dijadikan sarana untuk memperkuat perekonomian di daerah-daerah tersebut. Salah satu daerah yang saya kunjungi Natuna, kemudian juga Nunukan dan Saburai Jua. Nah, di situ kami berusaha meneliti industri kecil menengah apa sih yang bisa diandalkan, yang cukup kuat di situ, sehingga kita bisa bantu dengan baik, sehingga mereka bisa membantu industri-industri yang lain, membantu kelompok masyarakat yang lain. Penelitian terapan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama action research atau penelitian tindakan. Menyelidiki karakteristik suatu objek penelitian dengan cara melakukan suatu tindakan dan melihat reaksinya. Umumnya digunakan untuk penerapan langsung. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan partisipan dalam studi. Pengetahuan tidak berdasarkan pada suatu laporan formal, artikel atau buku, tetapi lebih kepada pengalaman. Contohnya seperti apa? Yang baru terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, misalnya tentang penerapan ganjil genap. Nah, keputusan dari Dishub DKI itu didasarkan pada penelitian tindakan. Jadi ketika diterapkan ganjil genap gitu ya, volume kendaraan di Jakarta turun 4%. Ini dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian penelitian yang kedua adalah social impact assessment atau penelitian dampak sosial. Tujuan studi ini untuk menilai konsekuensi dari perubahan rencana. Penelitian ini berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan pilihan dari berbagai kebijakan alternatif. Ketika terjadi perubahan rencana terhadap diizinkan atau tidaknya motor melewati jalan protokol di Jakarta. Nah, itu juga didasarkan pada kajian dampak sosial. Seandainya tidak diizinkan motor, itu dampaknya apa gitu ya. Siapa yang dirugikan? Saat itu yang dirugikan adalah pengusaha-pengusaha kecil, UKM-UKM yang biasa mensuplai makanan untuk perkantoran-perkantoran di DKI. Dan ketika memang motor diizinkan, saya lupa ada sekian ratus ribu UKM yang bangkit kembali karena dia bisa melaksanakan aktivitas bisnisnya di perkotaan, di kantor-kantor sekitar Jalan Tamrin. Yang ketiga adalah evaluation research, mengevaluasi akibat dari suatu yang telah diterapkan dalam suatu objek penelitian. Studi ini untuk mengukur keefektifan suatu program atau kebijakan. Studi ini biasanya bisa bersifat deskriptif, eksploratory maupun eksplanatory. Karena sifatnya evaluatif, bisa di tengah yang biasanya disebut dengan formatif, bisa di akhir yang biasanya disebut dengan sumatif. Contohnya ketika tim kami diminta oleh
gubernur untuk melihat bagaimana sih efektivitas manajemen layanan publik yang ada di Provinsi DKI. Ini dilakukan karena Pak Gub menginginkan untuk melihat bagaimana sih kondisi sesungguhnya. Jenis penelitian yang lain dibedakan menurut jangka waktu. Ada cross sectional, ada longitudinal, dan kemudian ada case study. Nah, yang cross sectional itu kalau kita menggunakan atau mengumpulkan data dengan periode waktu yang sama dengan objek yang berbeda-beda. Nah, biasanya kalau kita punya tabel data gitu ya, N1, N2, N3 itu menunjukkan objek yang diteliti, T1, T2, T3, dan T4 dan seterusnya sampai Tn itu adalah jangka waktu atau waktu dari penelitian. Nah, cross sectional ini mengambil data dari objek yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Bisa detik, bisa minggu, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Ya. Yang penting waktunya diambil pada saat yang sama. Kalau longitudinal mengambil data dari waktu ke waktu. Longitudinal dibagi juga dalam 3 jenis, yaitu time series. Kalau time series, waktu yang dikumpulkan dalam sederetan waktu gitu ya, tetapi unitnya satu. Jadi biasanya untuk melihat perkembangan objek itu dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat, nah seperti ini, time series itu dia objeknya satu, tetapi dari waktu ke waktu. Misalnya apa? Misalnya melihat perkembangan penjualan, perkembangan produktivitas, perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Tujuannya apa ya? Untuk mengevaluasi antar waktu. Kalau panel, sebelumnya, tadi kalau cross sectional dia satu waktu tetapi objeknya banyak. Kalau time series satu objek tetapi waktunya yang banyak. Nah, ada juga penelitian yang dia objeknya banyak, waktunya banyak. Itu yang disebut dengan panel data. Ya. Jadi datanya berbentuk panel. Contohnya apa? Misalnya saya meneliti tentang produktivitas perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, kalau cohort seperti apa? Cohort itu dia melihat perkembangan sekelompok objek gitu ya di waktu yang berbeda. Contoh apa yang dilakukan, terus terang saya nggak punya riset tentang yang menggunakan cohort ini. Jadi saya punya orang lain, apa yang dilakukan oleh Anderson dan Fettner 2008. Dia mengambil data dari Amerika dan Kanada tentang toleransi terhadap homoseksual. Nah, dia ambil tahun 81, tahun 90, dan tahun 2000. Dari situ dia bisa melihat bahwa ternyata orang yang lahir di abad ke-20 yang lebih kini jauh lebih toleran dibanding orang zaman dulu, gitu kan. Nah, dia juga mendapatkan dari situ orang yang misalnya lahir pada tahun tertentu, dulu dia tidak terlalu toleran terhadap homoseksual. Ketika dia diteliti 20 tahun kemudian, dia lebih toleran. Dan dia juga karena ini dia antar negara gitu ya. Jadi dia juga melihat perkembangannya. Kanada yang dulu dia tidak toleran, setelah 20 tahun kemudian dia lebih toleran dibanding US gitu ya. Nah, itu ilustrasi dari cohort research. Misalnya kalau dalam bidang ekonomi apa? Misalnya kita meneliti sekelompok orang dari berbagai profesi, ada tukang beca, ada petani, ada
guru, ada dosen misalnya ya. Kemudian diteliti tahun 85 bagaimana penghasilan mereka misalnya. Bagaimana tingkat kemakmuran mereka. Kemudian nanti tahun 90 diteliti lagi seperti itu. Tahun 95 misalnya diteliti lagi. Nah, dari situ kita akan bisa melihat apa? Misalnya kita bisa melihat bahwa dampak pembangunan, dampak dampak peraturan-peraturan yang dilakukan oleh negara di bidang ekonomi itu lebih dirasakan oleh kelompok yang mana sih? Itu contoh kegunaan dari cohort research. Case study. Kalau case study itu dia biasanya yang diamati spesifik, itu bisa individu, bisa kelompok, yang tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang individu atau kelompok tersebut. Tentu saja tetap berdasarkan teori yang relevan. Nah, kalau case study bisa sifatnya cross section maupun sifatnya longitudinal gitu. Di Paramadina kita sering membuat case study, misalnya yang kami buat dengan tim tentang hutan kota BNI di Aceh. Judulnya Greening the Serambi Mekah of Tsunami Aftermath. Di situ kita akan melihat bagaimana swasta, dalam hari ini BNI, BUMN lah ya, bisa berperan untuk mendukung SDGs. Jadi ada cerita, bukan ada cerita, ini kenyataan ya, di Aceh itu ada lahan yang setelah tsunami selama 2 tahun dia tidak ada tumbuhan yang hidup kecuali satu tumbuhan yang selamat dan rambat-rambatan gitu ya. Dan selama 2 tahun tidak ada tumbuhan lain yang hidup. Kemudian diolahlah atas bantuan BNI dan diolah oleh NGO bekerja sama dengan pemerintah daerah saat itu dan sebagainya, hingga bisa menjadi hutan kota. Nah, itu kita ceritakan untuk apa? Untuk bisa memberikan pelajaran kepada yang lain. Ini loh peran yang bisa dilakukan oleh swasta bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk mensukseskan SDGs. Studi kasus yang lain kita pengen juga melihat bagaimana sih kemitraan baik di pemerintah maupun di swasta. Yang di pemerintahan misalnya kita ingin mempelajari lebih dalam bagaimana Komite Kebijakan Industri Pertahanan menjalankan konsep kemitraannya dengan konsep kemitraan yang menghubungkan antara swasta besar dan kecil, BUMD dan negara gitu. Kemudian ada kasus BTPN, ini menghubungkan antara swasta, UMKM, masyarakat dan kalangan akademik untuk memberdayakan masyarakat di kalangan menengah bawah. Ada lagi studi kasus misalnya tentang BMT UGT Sidogiri. Nah, ini unik sekali karena justru inisiasi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat itu dari pesantren, betul-betul dengan niat yang tulus untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan riba di sekitar pesantren, tapi kemudian berkembang menjadi entiti ekonomi yang cukup besar. Nah, case study ini memang dituliskan tidak untuk digeneralisir, tetapi dia dituliskan untuk memberikan pelajaran bagi generasi-generasi yang lain. Anda juga bisa melihat contoh case study di video yang saya upload di e-learning tentang perkembangan fast food gitu ya. Menarik sekali, silahkan dilihat. Jenis penelitian yang lain, kategori penelitian yang lain menurut cara pengumpulan data. Ada yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif.
ada yang namanya eksperimen. Kalau ini Anda sering lihat, eksperimen yang paling banyak adalah yang di laboratorium, tapi di luar itu juga ada eksperimen yang di luar laboratorium. Kelebihan dari eksperimen ini, terutama yang di laboratorium, dia bisa mengisolasi variabel-variabel yang tidak sedang diteliti, sehingga betul-betul bisa digunakan untuk melihat atau menentukan hubungan kausalitas antara variabel yang diteliti. Survei itu yang sering kita lihat, banyak sekali penelitian-penelitian yang berdasarkan survei, baik kuesioner, interview maupun observasi. Contoh penelitian saya tentang hal ini adalah Sustainability and Alliance Performance Karims Retail in Jakarta. Jadi kita melihat bagaimana aliansi dari perusahaan-perusahaan retail di bidang pelek mobil gitu ya, itu bisa sustain. Kita lakukan wawancara, kita lakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ada sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu dari survei tersebut. Konten analisis. Nah, kalau ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi terhadap simbol. Simbol itu bisa gambar, lagu, atau lirik, dan juga terhadap sesuatu yang tertulis, misalnya di media massa atau di media sosial gitu ya. Nah, studi ini digunakan baik untuk exploratory, untuk exploratory maupun untuk deskriptif. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kalau kita sering mendengar ya, beberapa analis mengatakan bahwa pejabat A ini adalah pejabat yang pencitraan saja. Nah, dia dapat kesimpulan itu dari mana? Dia menganalisis konten-konten yang diucapkan oleh pejabat tersebut. Kalau simbol misalnya, beberapa penelitian tentang sejarah Mesir itu bisa menyimpulkan sesuatu dengan melihat simbol-simbol yang tersisa dari bangunan-bangunan Mesir. Dan masih banyak lagi tentang penelitian tentang konten analisis ini. Penelitian diambil dari existing statistik. Jadi data didapat dengan mengambil data sekunder. Banyak penelitian saya di bidang finance yang menggunakan data ini. Dengan misalnya data di pasar modal, data di BPS, data di risetnya orang lain gitu. Itu bisa menjadi sumber data penelitian. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak terlalu banyak butuh waktu untuk mengambil data di lapangan, tetapi tentu saja kelemahannya adalah kita hanya bisa mengambil data yang sifatnya memang terbuka untuk publik. Kalau misalnya perusahaan, ya bisanya kita ngambil data-data yang ada di pasar modal. Field research, studi secara langsung mengamati orang-orang dalam penataan alamiah untuk jangka waktu yang lama. Termasuk dalam kategori ini etnografi, partisipan observation gitu ya. Anda mungkin pernah dengar seorang antropolog dari Australia, kalau nggak salah ya, Wayne Sargent itu, dia menulis buku tentang berjudul People of the Valley, itu tentang kebudayaan orang Papua di lembah Baliem. Sekali-sekali Anda harus baca kisahnya sampai dia sampai dia memutuskan menikah dengan salah satu kepala suku di sana karena dia ingin menjadi participant observation. Grounded research. Nah, kalau ini biasanya kan penelitian yang lain dimulai dari konsep, teori, kemudian hipotesis, dan turun ke lapangan mencari data empiris. Nah, kalau ground research ini tidak. Dia langsung terjun ke lapangan, mencari data, baru dari situ dia menyimpulkan
sesuatu gitu. Memang pendekatan ini adalah bentuk protes dari metode penelitian yang biasanya, dan dia mengatakan kalau selalu seperti itu berangkat dari konsep, teori, hipotesis dan kemudian mencari bukti empiris, nanti temuannya akan hanya berkisar pada lingkaran teori tersebut. Kita tidak akan mendapatkan sudut pandang yang baru. Penelitian yang lain adalah historical comparative research. Nah, kalau yang ini peneliti berusaha merekonstruksi masa lalu secara sistematis melalui tentang suatu objek melalui bukti-bukti yang ada. Menganalisis aspek kehidupan sosial pada era historis atau beberapa budaya. Anda bisa melihat di history, di TV history itu banyak sekali historical comparative research ini. Contoh di sini saya sebutkan contoh bagaimana flu burung. Mereka bisa menyampaikan berdasarkan bukti-bukti masa lalu, ditambah juga kadang beberapa historical research kalau belum terlalu tua ya peristiwanya, itu bisa melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya Perang Dunia II gitu ya, ketika masih ada beberapa orang yang dulu mengalaminya di masa mudanya, misalnya pilot Perang Dunia II yang masih hidup. Nah, itu bisa juga dijadikan bukti-bukti untuk membantu merekonstruksi masa lalu. Ini contoh yang tadi saya sampaikan tentang flu Spanyol. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis penelitian supaya kita tidak sempit pemikiran kita, tidak menjudge bahwa penelitian itu harus begini loh. Tapi ternyata kita sekarang tahu bahwa penelitian itu sangat beraneka, metode yang digunakan pun bisa bermacam-macam. Nah, yang perlu diingat bahwa suatu penelitian tidak harus selalu hanya mencakup pada satu jenis penelitian saja. Satu penelitian bisa dia menjadi bagian dari beberapa jenis penelitian sekaligus. Terima kasih teman-teman. Kita nanti akan ketemu lagi pada bahasan metodologi penelitian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.